Rusia dan Ukraina terlibat konflik? Sebenarnya apa yang terjadi? Oke, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sebelumnya kita memasuki pembahasan. Ada apa dengan Rusia dan Ukraina? Teman-teman harus tahu dulu sedikit lebih tepatnya tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Dahulu, tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua, kekuatan besar di dunia terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama blok poros yang dipimpin oleh Jerman, Jepang, Italia, dan 8 negara lainnya. Dan yang kedua, blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan United Kingdom, dan beberapa negara lainnya. Singkatnya, Perang Dunia Kedua ini dimenangkan oleh blok sekutu. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika dan Uni Soviet yang tergabung dalam sekutu berlomba untuk menjadi negara adidaya atau superpower. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing bukan hanya politik dan militer, tetapi juga soal ekonomi karena persaingan yang ketat ini menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat Perang Dingin. Akhirnya, Eropa terbagi menjadi dua kubu, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan mereka memiliki aliansi militer bernama NATO. Sedangkan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan memiliki aliansi militer bernama Patsarawara. Sayangnya, pada tahun 1991, Uni Soviet dilanda malapetaka karena kebijakan ekonomi yang blunder dari pemimpin mereka yaitu Mikhail Gorbachev. Uni Soviet pun pecah terbagi menjadi 15 negara bagian dan aliansi militer mereka yaitu Patsarawara dari blok timur ini pun ikut dibubarkan. Nah, negara Ukraina merupakan pecahan dari negara Uni Soviet yang dulunya berada di blok timur. Kembali ke pertanyaan semula, kenapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik namun belum sejak terjadi 2013, teman-teman pada saat itu Ukraina mencoba menggulingkan presidennya yang pro dengan Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Karena peristiwa itulah akhirnya Rusia mencaplok semenanjung Crimea yang merupakan daerah Ukraina dan mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari ibu kota Ukraina. Karena peristiwa itu juga maka terjadilah pertempuran yang menewaskan 13.000 tentara dan warga sipil. Presiden Putin, sebenarnya Ukraina adalah bagian dari Rusia secara budaya maupun historis. Dari segi ekonomi, Rusia sebenarnya telah mengajak Ukraina untuk bergabung dalam Uni Ekonomi Eurasia yang didirikan oleh Rusia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, khususnya negara bekas Uni Soviet, tapi lagi-lagi Ukraina menolak dan lebih memilih untuk bergabung ke Uni Eropa dan NATO. Presiden Putin pun sangat marah karena adanya prospek pangkalan NATO di perbatasan Ukraina. Dan hal tersebut akan membuat garis merah antara kedua negara ini. Pihak Rusia mengatakan bahwa sebenarnya penempatan sebenarnya ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur dan juga merupakan reaksi Rusia atas hubungan intensif yang mulai dijalin antara NATO dan Ukraina. Keberpihakan Ukraina terhadap NATO pastinya membuat Rusia merasa terancam, khususnya di daerah perbatasan NATO, juga meningkatkan dukungan terhadap Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan militer, dan personel militer. Presiden Joe Biden juga mempertimbangkan untuk mengerahkan beberapa ribu pasukan ke Eropa Timur. Beberapa alutsista dari negara-negara yang beraliansi dengan NATO. Peluang peperangan antara Rusia dan Ukraina yang akan melibatkan blok barat dan blok timur pastinya masih terbuka dan sampai baik Rusia dan Ukraina belum ada pembicaraan yang menghasilkan hasil positif. Penyelesaian sengketa antara negara ini dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam Piagam PBB. Pasal 33 menyatakan cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan lewat negosiasi, pencairan fakta, mediasi, konsilasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional. Menurut pasal ini, penyelesaian sengketa internasional dibagi menjadi dua, secara politik atau diplomasi dan secara hukum.
3 babak perundingan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di perbatasan Belarus sampai Ukraina pada tanggal 28 Februari 2022. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan perundingan di babak kedua dan kedua pihak sepakat akan adanya kemungkinan gencatan senjata. Di Belarus pada tanggal 2 Maret 2022, kedua belah pihak sepakat melanjutkan perundingan di babak ketiga. Kedua pihak juga sepakat akan adanya kemungkinan gencatan senjata dan kedua belah pihak sepakat segera menyediakan koridor untuk bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil. Dan yang ketiga, di Turki pada tanggal 7 Maret 2022 belum juga ada hasil. Amerika Serikat melakukan pembatasan ekspor teknologi untuk pertahanan dan keamanan Rusia. Uni Eropa juga melarang perusahaan berbasis teknologi mengekspor teknologi ke sejumlah perusahaan dan produsen di Rusia. Intinya, negara-negara ini menjalankan prosedur kepada Rusia untuk mengakhiri aksinya. Rupanya, tekanan ini berhasil karena dua belah pihak mulai membuka diri untuk melakukan negosiasi. Dalam negosiasi dibutuhkan take and give. Bisa jadi negosiasi akan gagal menyelesaikan konflik mengingat faktor-faktor itu. Kabar terakhir, baik Rusia maupun Ukraina telah membuat pernyataan bahwa pihak mereka ingin menyelesaikan sengketa ini dengan cara negosiasi dengan persyaratan tertentu. Hal ini pertanda baik bagi selesainya konflik ini. Namun, praktik negara-negara mencatat bahwa mekanisme negosiasi mempunyai kelemahan. Salah satunya, negosiasi tak akan berjalan jika posisi para pihak tak seimbang. Di atas kertas, Rusia lebih kuat daripada Ukraina. Negosiasi ini juga tak akan berhasil jika masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Dalam negosiasi dibutuhkan take and give. Bisa jadi negosiasi akan gagal menyelesaikan konflik mengingat faktor-faktor itu. Jikalau mekanisme negosiasi gagal, para pihak mengambil cara lain, misalnya mediasi. Dalam mekanisme mediasi, para pihak memilih mediatornya dan mediatornya dapat secara aktif menawarkan diri sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa. Tujuan mediasi menjebatani supaya para pihak mau dan bersedia bertemu dan berdialog. Menurut saya, mediator harus tak memihak atau objektif dan netral. Sepanjang mediator dapat menjaga unsur objektivitas, netral dan berpihakan itu, mediasi akan berhasil dengan catatan para pihak kooperatif dan mau menyelesaikan sengketa mereka. Kali ini, efektivitas hukum internasional sedang diuji apalagi konflik melibatkan negara kuat Rusia. Metode ini merupakan metode yang dikenal dua belah pihak sesuai dengan budaya mereka, yang karena itu membuat mereka nyaman menggunakan metode ini. Kita lihat dan tunggu akhir dari konflik ini.